Hari ini kita akan belajar membuat tabel. Maksudnya apa membuat tabel? Jadi kalau sebelumnya kita belajar atau proses membuat apa namanya itu code yang ada di dalam MySQL itu menggunakan apa kemarin MySQL. Nah, pakai command line ya. Jadi query-query yang kita bentuk itu dengan menggunakan command line. Nah, sekarang kita akan menggunakan tabel dengan secara visual. Jadi langsung terlihat tabelnya dan operasinya itu di dalam badannya MySQL Workbench. Nah, jadi membuat basis data, kemudian kita akan mendesain dan membuat tabel. Materi yang akan kita pelajari minggu ini. Nah, ini harusnya sudah sukses ya, terinstall semua. Untuk linknya berarti bisa diakses di sini. devmysql.com download Workbench. Nah, kalau ini waktu yang saya download adalah versi sekian. Nah, kalau sekarang mungkin akan berbeda. Apa tadi? devmysql.com mysql.com download Workbench. Nah, ini sekarang sudah ada update ya. Jadi versinya menjadi 8.0.28. Jadi lebih baru dibandingkan yang 8.0.23. Nah, nanti silakan disesuaikan OS-nya. OS-nya kan ini bisa dipilih pakai Windows, Linux, kemudian Mac, dan selainnya. Nah, saya rasa harusnya sudah terinstall semua, tapi ternyata masih ada satu mahasiswa yang belum sukses. Nah, itu mungkin bisa dibantu ya. Indah Sitoresmi sudah berhasil untuk install MySQL-nya. Sudah, Bu. Berhasil ya? Tidak ada kendala sama sekali, Indah? Tidak ada, Bu. Ya, mungkin nanti satu mahasiswa yang masih bermasalah terhadap instalasi MySQL-nya dibantu ya, Indah ya? Iya, Bu. Ya, jadi kalau semuanya terinstall itu kan punya experience ya, per individu untuk menjalankan MySQL-nya. Kemudian, nah, seperti biasa sebelum kita masuk ke dalam, sebelum kita connect ke MySQL, dia akan meminta password. Misalkan saya akan akses MySQL. Nah, kita akan bekerja di root ya. Jadi root itu adalah hak akses yang paling tinggi, Jadi local instance dia usernya adalah root. Nah, kemudian local hostnya 3306. Kemudian ini misalkan di sebelah kanan root itu ada baru. Jadi nama database-nya itu adalah baru, kemudian usernya itu adalah mahasiswa. Nah, kita masih belum belajar user ya. Jadi sementara kalian menjalankan untuk query MySQL itu di root ya, semuanya bisa akses root. Nah, kalau saya double klik, nah ternyata bisa. Misalkan saya buat new model saja ya, file new model. Nah, kalau new model ini kita membuatnya itu dari diagram. Dari diagram, kemudian ada physical scheme, berarti skemanya MyDB misal. Nah, kemudian kita bisa add table. Nah, kalau di sini berarti bisa menambahkan tabel. Nah, kalau misalkan kita add table,
Nah, kalau misalkan kita mau bekerja dengan menggunakan apa namanya query pertemuan 9, bisa memilih yang plus ini ya, plus SQL. Create a new SQL tab for executing query. Ya, bisa kelihatan Nur Fitriani yang bawahnya file itu kan ada plus SQL. Iya, bisa, Bu. Nah, jadi kalau ini kita bekerja dengan query, jadi nanti kita masukkan source code atau query-query-nya. Kalau yang file new model tadi adalah kita membuat tabelnya, mendesain tabelnya. Jadi tabel itu nanti isinya ada kolom apa saja, tinggal diketikkan. Nah, sementara kita belajar dari query dulu ya. Oke. Jadi yang pertama kita mau apa? Misalkan yang pertama show databases ya. Show databases. Nah, untuk menjalankannya itu bisa menggunakan yang ini, yang tanda petir ini ya. Execute the selected portion of script. Ya, sebentar. Oh, enggak kelihatan. Nah, or everything if there is no selection. Nah, kalau ini menjalankan semuanya, sedangkan kalau yang ada kursor I, itu adalah execute statement under keyboard cursor. Jadi kalau misalkan kursornya di sini, berarti yang dijalankan adalah yang di bawahnya. Nah, atau kalau misalkan dengan menggunakan keyboard, kita bisa menggunakan perintah Ctrl Enter. Nah, Ctrl Enter kita akan mendapatkan hasilnya. Databases itu isinya apa saja. Nah, coba sekarang gantian ya. Kita cek dulu. Aditya, Dewi, bisa share screen? Mohon maaf Ibu, tapi di laptop saya belum bisa menginstal ini Bu, MySQL. Berarti 2 ya yang belum bisa. Ya, aku bayar juga apa enggak gitu. Kemudian Corina, pertemuan keempat Iya, ini. Ibu. Bisa share screen MySQL-nya? MySQL saya installnya masih bingung, Bu. Ternyata nggak hanya 1, 3 ini. Oke. Iya, Ronali. Ronali, Nova. Iya Ibu, saya juga ada masalah di waktu install C++-nya Bu. Nah, requirement-nya harusnya terpenuhi ya. C++ saya terinstall ya. Kalau misalkan diikuti langkah-langkahnya, misalkan kalian belum pernah install sama sekali MySQL, mungkin ikuti langkahnya harusnya bisa, karena misalkan C++ sebelumnya belum diinstal ya, nanti dia akan dari bawaannya akan terinstall sendiri. Helmi. Ya, Bu. Bisa share screen MySQL? Baik, Bu, saya coba, Bu. Oke, Helmi bisa. Ternyata ada 4 ini Indah yang belum sukses install MySQL. Ya, terima kasih Helmi. Terlihat Helmi sudah bagus. Nah, kemudian tadi show databases untuk melihat database mana, database apa saja yang tersedia. Nah, basis titik koma. Lumayan berat ya kalau di komputer kamu. Nah, kemudian misalkan kita mau bekerja di database mahasiswa atau kamu belum ada database mahasiswa, berarti harus create dulu. Apa ya query-nya kemarin? Create database mahasiswa sepertinya ya, coba aja. Database
Sudah? Bisa ya? Dijalankan sudah? Create database mahasiswa affected. Berarti coba show database lagi. Kursornya taruh atas, kemudian dijalankan lagi kursor. Nah, oke. Nah, sudah bertambah ya Helmi, sudah ada mahasiswa. Kemudian di baris ketiga sebenarnya kita menggunakan database mahasiswa, use mahasiswa. Nah, titik koma, jalankan. Atau Ctrl Enter kalau misalkan pakai keyboard. Nah, dia akan apa di bawahnya kan action output ya Helmi, bisa dicek bahwa dia itu sudah mana tadi yang paling bawah, nggak kelihatan ya di tempat saya. Coba ditinggikan Helmi. Nah, berarti dia sudah use mahasiswa ini sudah affected. Kemudian selanjutnya kita akan membuat tabel. Nah, ini coba saya kopikan ya Helmi ke kamu. Kita akan membuat tabel. Nama tabelnya itu adalah jurusan. Bisa dicek di chat Helmi. Bisa, Bu. Ya. Nah, saya jelaskan dulu create tabel. Jadi kita akan membuat tabel. Nama tabelnya itu jurusan. Jurusan, ini kenapa ada jur? Nah, berarti betul jur, kemudian di dalam tabel jur, kolom jur itu ada tipenya itu adalah enum. Nah, nanti saya jelaskan enum itu apa. Nah, ini diganti petik-petiknya biar bisa terbaca. Ini kan masih silang ya di sebelah sisi 4 itu, sebelah kanannya 4 masih silang, berarti belum terbaca query-nya, masih belum betul. Jadi petik-petiknya diperbaiki. Atau misalkan kamu enter ke bawah, habisnya koma fisika itu koma, nah misalkan yang terakhir matematika. Nah, dia sekarang bisa terbaca Helmi, sudah bentul biru. Nah, silakan dijalankan, create tabel jurusan, jadi yang kita buat tabelnya jurusan, nggak apa-apa sambil dijalankan. Kemudian kolomnya jurusan itu tipe datanya enum. Nah, sekarang kalau melihat tabel, caranya gimana? Describe jurusan, ya. Jurusan. Ctrl Enter bisa? Nah, tipenya adalah enum, statistika, biologi, fisika, dan seterusnya. Nah, itu masih di atasnya masih ada untuk query. Nah, ini berarti kita sudah berhasil membuat tabel jurusan, kolom jur ini tipenya adalah enum. Nah, atau sekarang select bintang, Helmi bisa ke 7, klik 7 itu. 7 yang atas diklik. Nah, itu sebenarnya itu kolom query. Tapi terlalu kecil itu bisa digeret ke bawah sebenarnya. Bisa kan? Nah, select untuk men-showkan isiannya, bisa select bintang apa? Kemarin. Jurusan ya, select bintang jurusan. From jurusan. Nah, itu kan salah kalau select bintang jurusan. Select bintang from jurusan. From jurusan. Titik koma, dijalankan. Yang lainnya selain Helmi bisa diikuti ya.
Nah, berarti di dalam kolomnya itu sudah ada kolom jurusan, tapi isiannya belum ada. Nah, enum itu adalah tipe data lain selain yang kita pelajari sebelumnya. Jadi kalau kemarin kita ada karakter, ada tipe data numerik ya, numerik, karakter, kemudian kan kalau numerik sendiri ada integer, ada float, kalau di mana itu ada desimal, kemudian karakter itu yang hanya singkat, kalau misalkan varchar ya, itu berarti dia bisa lebih panjang. Atau misalkan teks, date, dan seterusnya. Nah, kalau enum ini adalah tipe data yang dia itu menyediakan hasil khusus. Jadi yang boleh diisikan itu isiannya hanya statistik, biologi, fisika, kimia, matematik. Selain itu dia tidak mau atau menolak jika terdapat isian tersebut. Nah, sekarang kita coba ya. Kita coba kalau misalkan di insert into jurusan, ke bawah Helmi, insert. Kalau insert kan kita mau memasukkan datanya. Enter. Nah, insert into jurusan, values nilai ya, values. Nah, values pakai S, kemudian buka kurung, dalam petik. Nah, dalam petik dulu. Oh, nggak bisa langsung ya. Nah, misalkan apa ya, pertanian gitu, pertanian. Nah, terus dijalankan. Kalau menjalankan harus apa dulu? Nah, ditambah titik koma untuk mengakhiri. Ctrl Enter bisa nggak? Coba Ctrl Enter. Nah, nggak, sudah ya, berarti Helmi. Sudah dijalankan, ternyata dia memberikan info ini, action output-nya di bawah Helmi. Ada apa itu? Di atas kan lagi saya nggak kelihatan. Oke, makasih Helmi. Ya, yang baris 11, yang paling akhir ya, 15. Oh, mana tadi? 15, 50, 10. Error code. Data truncated from column jur at row 1. Nah, berarti karena kita sudah mendefinisikan bahwa isiannya itu adalah tipe enum, yang dia hanya memuat yang pilihannya. Kalau selain pilihan, maka dia akan tidak atau menolak ya, menolak. Sekarang kalau misalkan diisi lagi ya, misalkan di copy yang tadi, insert into-nya tadi. Copy ke bawah. Nah, misalkan masukkan statistika, pertaniannya diganti statistika. Ya, statistika. Nah, silakan dijalankan. Ctrl Enter bisa nyoba, sudah nyoba belum? Helmi? Sudah, bisa ya? Bisa. Oke, makasih Helmi. Nah, baris 13, insert into jurusan values. Statistika itu one row affected, berarti dia berhasil untuk menginputkan yang pilihannya itu adalah statistika. Kalau mau cek tabelnya isiannya, berarti yang select bintang tadi dijalankan aja, yang select bintang tidak perlu di copy tapi dijalankan. Yang tadi yang baris keberapa ya Helmi ya? Nah, baris ke-7 dijalankan. Lumayan berat ya. Nah, masuk ya semuanya ya, jurusan statistika. Terima kasih Helmi. Stop share. Oke. Nah, selanjutnya mana tadi? Jadi bisa dipahami bahwa tipe data enum itu akan memberikan ya, menyediakan tipe data khusus, kumpulan data yang kita definisikan sendiri.
Jadi dia bentuknya enum dat set, enumerator sama set. Jadi create tabel, nama tabelnya jurusan. Untuk kolom jur itu tipe datanya adalah enum. Enum pilihannya apa saja? Statistika, biologi, fisika, kimia, dan matematika. Nah, ini banyak yang miss, harusnya bisa ya, bisa untuk membenarkan error ya ketika ada yang miss. Kemudian tipe data enum merupakan tipe data yang khusus di mana nilainya sudah kita tentukan sebelumnya. Pilihan ini berisi 1 sampai 65.000 string. Nah, kemudian kolom hanya boleh memilih satu di antara pilihan yang tersedia. Nah, sekarang selain Helmi ada yang sudah coba belum? Atau ini aja ya. Saya sudah ini use mahasiswa, show table, describe jurusan, enum, insert into ilmu komputer. Mana ini outputnya? Tuh. Ini soalnya banyak yang saya buka. Nah, ini error code untuk ilmu komputernya. Kemudian kalau misalkan saya isi statistik, kalau statistik tadi, oh maaf ya, ternyata terenter bukan terjalankan. Statistik boleh, row affected. Kalau misalkan 2, nah kalau 2 itu nggak bisa ya teman-teman, kelihatan ya. Insert into jurusan, values-nya itu matematika sama statistik itu dia nggak mau, error code. Nah, dia hanya boleh memilih satu dari sekian pilihan. Nah, sekarang ada yang bisa mengcover kalau misalkan kita membuat database yang pilihannya itu lebih dari satu. Nah, itu namanya adalah tipe dataset. Jadi tipe dataset ini adalah pilihan yang tersedia bisa memilih satu atau lebih dari nilai yang tersedia. Kalau tadi sudah kita buktikan ya, bahwa memilih statistik sama matematik itu nggak boleh. Jadi mahasiswa harus terdefinisi jurusannya apa, statistik saja atau matematik saja. Nah, kalau ini bisa lebih dari satu. Nah, oke, sekarang saya coba lagi ya. Alia Ratna. Bisa share screen? Alia Ratna. Louis Albert. Bisa share screen, Louis? Ya, Bu. Saya siap. Sebentar ya, Bu. Ya, oke. Ya, Louis. Nah, oke. Tadi sudah dicoba statistika, kimia? Bisa nggak kira-kira? Saya coba dulu ya, Bu. Oh, sudah di drop ya? Sudah, bisa, nggak usah dulu. Kita sekarang pindah. Oh, itu. Sudah di drop kan sudah dihapus. Sekarang pindah ke tipe data enum saja, nggak apa-apa. Silakan dibuat, Louis. Di kolom chat ada create table, hobi. Oh, tabel jurusannya sudah di delete ya, Louis ya? Salah, Bu. Soalnya saya coba yang pakai petik satu itu insert nggak mau, Ibu. Meskipun tulisannya gitu. sama gitu. Terus saya bikin tabel yang pakai petik 2 gitu. Oh, nggak apa-apa, sekarang silakan ya. di copy dulu yang create tabel hobi. Nah, dijalankan. Coba di scroll ke atas, action output-nya kelihatan kan?
Oke. Nah, berarti dia sukses. Sekarang kita mau insert value, insert into hobi, value membaca misal. Membaca. Sudah berhasil ya, Bu? Ya, di saya masih loading. Ya, sudah berhasil. Sekarang membaca, koma, menulis gitu. Langsung aja tambahkan koma, menulis. Berhasil kah, Luis? Nggak bisa ya, Bu? Nah, menulisnya kan petiknya kurang. Jadi dia harus didefinisikan satu persatu. Oh, Membaca, petik, koma, menulis, petik. Sik. Saya tuh nggak bisa lihat screen kamu yang paling bawah. Itu nggak bisa dijalankan, kan? Yang lainnya kelihatan yang bagian bawah screen-nya Luis. Saya nggak kelihatan soalnya. Nah, nggak bisa ya, Luis ya? iya, Nah, nggak bisa. berarti coba lagi untuk yang insert into hobi values, membaca, koma, menulis itu tanpa petik atau di dalam petik. Set, membaca, menulis, menggambar, main musik. Insert into hobi values, membaca, nah, menulis. Kenapa ya nggak bisa ya? Padahal ini sudah berhasil ya. Create table-nya sudah berhasil. Insert into membaca ini sudah berhasil. Insert into hobi. Values-nya menggambar, koma, membaca. Yang lainnya ada yang berhasil? Izin membantu, Bu. Iya. Karena di saya berhasil. Untuk penggunaan pakai petik 2, Bu. Nggak usah dispasi, Bu, komanya. Baru berhasil. Berhasil ya? Saya belum kelihatan. Bisa dinaikkan ke atas untuk yang action terakhir. Luis. Nah, yang baris 29 ya, Luis ya. 1601 insert into hobi values membaca, koma, menulis one row affected, berarti bisa. Nah, tadi yang sarannya ya skill itu adalah tadi apa, petik sama petik 2 sama petik itu dia terbaca sama. Jadi asalkan kalau misalkan kita perhatikan di setelahnya angka di setiap baris itu kan ada link pentul biru itu ya, titik biru sama ada yang pilihan silang. Kalau silang berarti dia masih salah untuk yang query-nya. Tapi kalau dia biru berarti sudah betul query-nya. Jadi dia bisa membaca petik 1 maupun petik 2. Nah, ini tadi yang terjadi kesalahan adalah ketika membaca, koma, spasi menulis dia tidak bisa dijalankan. Nah, pada tabel hanya bisa memuat satu kolom auto increment. Nah, kolom auto increment itu juga harus dikenakan atribut not null. Jadi tidak boleh nol karena dia auto ya mengenerate
numerik secara auto dan menaik, maka dia harus tidak boleh 0. Nah, biasanya kolom auto increment juga digunakan sebagai key atau primary key. Kemudian ada tipe data binary. Kalau binary ini tipe data char, varchar, text, dan dia itu adalah tidak membedakan huruf besar sama kecil. Jadi show besar, karakter besar, varchar kecil semua tidak apa-apa, case insensitive. Nah, kalau apa tadi char, varchar, text itu case insensitive, kalau binary itu adalah case sensitive. Kemudian ada tipe data default. Kalau default ini menyediakan nilai bawaan untuk kolom seandainya tidak ada data yang diinput. Jadi kalau misalkan dari beberapa kolom ya, kita input insert into, kemudian beberapa nilai kita masukkan, pada kolom tertentu kita tidak masukkan blank ya, ini blank, ditutup. Nah, dia akan mendefault dikasih nilai 0. Nah, kemudian ada tipe data null. Nah, ini kebalikan dari not null, di mana kolom didefinisikan tidak harus berisi nilai, jadi boleh blank atau boleh kosong. Kalau not null berarti ini tanda kuning, tidak boleh kosong. Jadi harus ada. Misalkan, kalau misalkan kita memberikan nilai kosong, dia akan memberikan error pada MySQL. Sama seperti waktu tadi kita menjalankan query, ternyata ada yang salah, dia akan memberikan pesan error di action output. Kemudian ada contohnya ini, alter table, kategori modify, nama kategori varchar 5 not null. Nah, berarti kita merubah nama tabel kategori ini diganti dengan nama tabelnya nama kategori. Nah, tipe datanya adalah varchar yang ukurannya 50 karakter dan tidak boleh 0. Nah, maka kalau misalkan kita masukkan 0, tidak ada kata-kata, misalkan kategori itu adalah pintar, misalkan pintar, tidak pintar gitu ya. Terus ternyata ada insert yang blank, maka dia akan error. Kemudian ini kemarin sudah belajar sign. Kalau sign itu berarti dia mendukung nilai negatif. Seperti kemarin ya, ada perluasan dari range nilainya, mulai dari negatif sampai sekian. Nah, kemudian ada unsigned. Unsigned itu tipe data integer. Unsigned berarti dia tidak boleh ya, mengorbankan nilai negatif, berarti tidak boleh ada nilai negatif. Unsigned adalah mengorbankan nilai negatif. Jadi untuk mendapatkan jangkauan positif yang lebih tinggi. Jadi isinya hanya positif saja. Nah, kemudian ada zero fill. Kalau zero fill berarti dia adalah dia 0, memberikan nilai 0 di sebelah kanan data. Kalau misalkan zero fill 3 gitu ya. Kemudian ada inputannya itu isinya adalah 5. Nah, karena ada zero fill, maka dia menambahkan 2 angka 0 di depan 5. Kemudian kalau misalkan kita menentukan zero fill, maka otomatis dia juga wajib sebagai unsigned. Atau dia tidak boleh negatif. Makanya dia harus positif. Jadi zero fill gandengannya harus sama unsigned. Nah, sekarang contoh tipe atribut. Nah, create table, contoh atribut. Nah, jadi kita membuat tabel, nama tabelnya itu adalah contoh underscore atribut. Kemudian nama kolomnya itu adalah kolom nomor. Kemudian tipenya itu integer. Nah, integer itu kolom nomor auto increment. Kemudian ada kolom nama. Kolom nama itu tipe datanya varchar, ukurannya 30, not null, tidak boleh 0. Kemudian ada umur, tinai integer, unsigned. Nah, kalau unsigned berarti dia tadi tidak boleh negatif. Masa ada umur negatif ya? Nah, itu pasti ada kesalahan ketik. Kemudian default. Kalau default berarti ketika ada yang tidak memberikan data umur, dia akan mendefault 10. Kemudian ada kode pos, varchar 5. Char 5 ya.
Kemudian 0, berarti kode pos itu boleh 0. Primary key no. Nah, kalau primary key no berarti kita meletakkan primary key ada di kolom no. Oke, kita coba ya. Harrison, kelihatan screen MySQL saya kah? Masih PPT, Bu. Oh, salah share ya. Share screen. Nah, ini create table, contoh atribut ya. Contoh atribut nomor itu adalah integer auto increment, nama itu varchar 30 not null, umur adalah tinai integer unsigned default 10, kode pos char 5 0. Nah, tadi varchar berapa ya? Oh ya betul, varchar 30. Nah, sekarang kita jalankan Ctrl Enter. Nah, dia nggak mau. Kenapa ini? Contoh atribut already exist, berarti sudah saya buat ya. Nah, kalau sudah dibuat berarti kita bisa akses yang ini deskripsi contoh atribut. Nah, berarti saya sudah berhasil membuat tabel dengan isiannya itu adalah kolom nomor, kemudian nama, umur, kode pos, dan setiap tipenya. Integer 11, kemudian sebagai primary key, kemudian dia sebagai auto increment, kemudian varchar 30. Nah, pinai integer, kalau defaultnya ini 10, karakter 5, nulnya, nul itu adalah not null sama apa tadi? Nul ya. Kalau dia nama tadi kita desain apa? Kita desain not null. Nah, berarti dia no karena not null. Kemudian kalau umur ini kita buat default 10, berarti dia nulnya itu boleh. Kalau 0 berarti dia akan diganti dengan default 10. Kemudian yang terakhir kode pos itu boleh 0, berarti boleh kosong. Nah, sekarang mana ini? Sekarang kita mau harusnya kita bisa insert ya. Atau kita buat di sini insert. Oh, ini sih atasnya. Nah, misalkan saya insert ya. Saya insert value yang pertama itu 0 ya, berarti kosong ya. Nggak ada isiannya. Kemudian namanya itu Rahmi, umurnya 0, sama kode posnya 20155. Nah, kemudian dia affected, kita cek ya. Kita cek. Nah, oh ini sudah ada ini soalnya. Nah, Rahmi ini langsung auto dikasih nomor 1 karena dia tidak ada nomor sebelumnya. Nah, umurnya boleh 0. Kemudian kode pos 20 ini ya, 20155. Nah, kemudian sekar ini saya kasih nilai 0. Tapi 0 ya, bukan 0. Tapi karena sebelumnya itu dia sudah ada tata Rahmi, maka dia akan mengganti atau mengenerate sendiri. Jadinya nomornya adalah 2. Umurnya 17. Nah, sekarang kalau misalkan ada tambahan ya dari sini. Insert into, dia misalkan 235. Kemudian ini blank. 32. Misalkan seperti ini, hanya 2. Isiannya hanya 2 dari tersedia 4 kolom. Nah, dia nggak mau karena dia jumlah kolomnya harus 4. Misalkan kita ganti 0,0. Nah, dia one row affected atau dia terbaca. Nah, kemudian kita cek
Nah, berarti dia akan memberikan nomor 234. Namanya ini terbaca sebagai karakter ya. 0 itu sebagai karakter atau bukan numerik. Kemudian umurnya 0. Dan kode busnya adalah demikian, 10999. Nah, ini sudah saya tuliskan di sini. Insert into value 0 Rahmi 020155. Nah, ini harusnya kalau misalkan diganti ini desain. Coba ya. Kalau misalkan kita modify defaultnya itu adalah 10. Oh, already exist. Berarti kita harus memodify. Modify table contoh atribut yang ingin kita modify itu adalah umur, tinai integer, unsigned, default 10. Nggak bisa ya? Kita cek cara modify tadi. Alter table, kemudian contoh atribut, modify, kemudian umur. Nah, coba ini ya, bisa nggak? Kita merubah tabel contoh atribut yang kita modify itu adalah umur. Nah, ini masih belum bisa. Nanti bisa dicek lagi ya, harusnya ini bisa berubah atau merubah yang awalnya defaultnya itu tadi dia membacanya sebagai apa ini kalau ketik 10 itu sebagai karakter ya. Nah, kita mau merubah sebagai numerik. Atau misalkan paling gampangnya drop table contoh atribut nah, kemudian kita buat baru berhasil kita mau select kita mau insert kemudian kita select ini untuk melihat tabel yang sudah diinsertkan. Oh, dia tetap memberikan 1 Rahmi, apa saja tadi, 1 Rahmi, kemudian 0 kode pos. Kalau dia 0 sekar, maka dia ini ya. Nah, misalkan Rahminya saya ganti 0. Nah, dia membaca umurnya tetap 0, harusnya 10 ya. Harusnya 10, nanti bisa dicek lagi. Kemudian tadi kita sudah coba contoh atribut, selanjutnya adalah merubah tabel. Nah,
Alter tabel digunakan untuk merubah struktur tabel MySQL, misalkan penambahan kolom baru, penghapusan kolom, atau kita menggantikan dengan kolom lain. Jadi create table, daftar jurusan, kode jurusan, char 5, nama jurusan varchar 20, alamat varchar 100, jumlah mahasiswa small integer. Nah, ini kita sudah buat tabelnya. Kemudian untuk merubah, kita mau merubah nama tabel. Nah, jumlah mahasiswa dari small integer menjadi medium integer agar dapat menampung lebih banyak jumlah mahasiswa. Jadi formatnya adalah alter table. Nama tabelnya tadi adalah daftar jurusan ya, nama tabelnya daftar jurusan. Modify, yang kita modify jumlah mahasiswa medium integer. Nah, berarti dia yang awalnya di sini small integer menjadi medium integer. Nah, selain menggunakan modify, bisa juga dengan menggunakan alter change. Alter table, daftar jurusan, change alamat menjadi alamat jurusan. Nah, ini awalnya alamat saja menjadi alamat jurusan. Nah, kemudian nama tabel juga bisa dirubah. Alter table, daftar jurusan, nama sebelumnya, rename to tabel jurusan. Jadi awalnya kita ngaksesnya pakai daftar jurusan, menjadi sekarang tabel jurusan. Kemudian ada cara yang kedua. Cara yang kedua adalah rename table. Kalau tadi kan alter table, rename to. Kalau sekarang rename table to. Jadi rename table tabel jurusan to daftar jurusan. Nah, dikembalikan lagi dari yang awalnya tadi tabel jurusan ke daftar jurusan. Jadi aksesnya yang paling terbaru. Nah, menambah kolom baru. Kalau menambah kolom baru, alter table, daftar jurusan, add. Nah, add ini kita tambah. Ketua jurusan, tipenya varchar 50. Nah, akhirnya dapat tambahan kolom baru. Nah, kemudian kalau menghapus kolom tabel, jadi kita tidak menghapus tabelnya, tapi menghapus kolomnya saja. Jadi alter table, daftar jurusan, nama tabelnya yang mau dihapus itu adalah drop nama ketua jurusan. Nah, sehingga ketua jurusannya hilang. Kemudian untuk menambahkan data. Nah, kalau tadi baris kolom ya, sekarang barisnya atau isiannya, insert. Nah, ini misalkan ya kita sudah create table, nama mata kuliah, isinya itu adalah kode matkul, kemudian nama matkul, jumlah SKS, sama nama jurusan. Nah, ini sudah jadi. Kemudian kita insert into, nah seperti tadi ya, insert into mata kuliah, value SNP, statistik non parametrik. Nah, sehingga kita menginsertkan nama kode matkul itu adalah SNP, nama matkul statistik non parametrik, kemudian jumlah SKS-nya 3, dan nama jurusannya statistika. Kalau misalkan kimia, misalkan kode kimia dasar, kimia dasar 2 SKS, jurusannya kimia. Insert value. Kita juga bisa insertkan lebih dari satu, ya, bisa 2 baris atau lebih. Caranya insert into nama tabelnya mata kuliah, values, buka kurung. Nah, ini sesuai kolomnya. Ada 4 kolom. Kemudian dipisahkan dengan koma, buka kurung lagi. Nah, kemudian diakhiri titik koma, dia akan eksekusi. Jadi langsung menambahkan 2, yaitu mmdas sama jr-com. Nah, kalau kita perhatikan, dia akan menambahkan sesuai dengan urutan abjad ya, kode matkul ini diurutkan sesuai abjad, JKMS. Nah, kemudian insert dengan nama kolom. Jadi,
insert into mata kuliah, ya. Kode matkul, nama matkul, jumlah SKS, nama jurusan. Kemudian values-nya, nah, jadi kita milih kode matkul, tadi apa saja, kode matkul, nama matkul, jumlah SKS, nama jurusan. Jadi tidak hanya semua kolom yang boleh diambil, bisa misalkan hanya 3 kolom, misalkan dicoret ini fisikanya. Nah, nanti bisa dibuat insert baru atau baris baru. Nah, kemudian ada insert di mana nama kolom acak. Sama seperti tadi. Kalau tadi kan awalnya kode matkul, nama matkul ya. Nah, sekarang diacak. Jadi nama jurusan dulu, baru kode matkul. Boleh, asalkan sudah didefinisikan di awal. Jadi insert into mata kuliah, nama jurusan, value-nya nanti biologi. Kode matkul bio, jumlah SKS 2, nama matkul jaringan tanaman. Jadi tidak harus urut, bisa acak, secara acak. Nah, kemudian memanfaatkan kolom default. Nah, misalkan ini insert into mata kuliah, ya. Kode matkul, nama jurusan. Nah, berarti kita nggak generate, kita tidak menginsertkan SKS. Nah, hanya yang karakter ya. Nah, ternyata karena tadi di awal sudah di generate ya, kita tadi di generate ya, defaultnya 2 ya, maka dia akan memberikan kolom 2. Nah, default 2. Jadi kalau tadi tidak sukses dalam mengenerate, mana tadi ya? Tidak sukses dalam mengenerate. Nah, ini yang tadi tidak sukses mengenerate umur, harusnya kan kalau dia 0 10 ya. Ya kan kalau dia 0 10. Nah, karena kita insertan value-nya itu tidak didefinisikan, maka dia harus wajib berisi 4. Dan kalau 0 dia tetap 0 juga 0. Nah, kecuali kalau misalkan kita definisikan seperti tadi, didefinisikan kolomnya yang diinsert apa saja, sama yang di value yang dimasukkan apa saja. Jadi dia akan mengenerate defaultnya adalah 2. Nah, sama seperti yang di sini tadi. Ini kan tidak ada, ini kan hanya kode matkul, nama jurusan. Nah, berarti nggak ada isian untuk jumlah SKS. Makanya dia untuk kode aku di generate 2 SKS, kode big di generate 2 SKS, kode base ya ini ya, base itu 2 SKS. Jadi kalau tadi diterapkan cara yang sama bisa. Jadi kita sudah tahu perbedaan untuk mendapatkan atau mengenerate kolom dengan isiannya adalah default. Nah, berarti sudah selesai ini.